Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Tapi kayaknya ada yang kurang semangat nih. Kita harus semangat dulu ya, Ibu. Iya, ayo. Gimana contohnya dulu, Bu? Nih, kalau saya bilang tepuk semangat. 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 Siap. Siap ya? Tepuk semangat. 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 Ya, udah semangat belum Ibu? Udah. Kita semangat. Ya, terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir di acara pertemuan kelompok bulan ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang memilih tempat meminjam. Nah, yang sebelumnya kan sudah belajar tentang merencanakan meminjam atau merencanakan hutang. Nah, yang sekarang lanjutannya jadi tentang memilih tempat meminjam. Jadi ketika ibu-ibu nih misalnya butuh uang dalam keadaan mendesak, nah itu nanti ibu-ibu tidak boleh sembarangan memilih tempat pinjam. Jadi ketika ada yang nawarin pinjaman, nah ibu-ibu tidak boleh sembarangan meminjam. Karena apa? Karena biasanya dalam meminjam itu kan ada bunganya ya Bu, ada lebihnya. Ya, ada lebihnya. Nah itu harus ibu pertimbangkan. Nah masing-masing itu biasanya ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah bisa dilihat di sini udah saya bawa posternya nih. Ini adalah poster tentang tempat meminjam. Jadi di sini nanti kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Nah yang sebelah sini itu sumber tempat meminjam. Ini jadi ini adalah tempat meminjam atau lembaga yang ada di sekitar kita yang biasanya kita datangi untuk meminjam uang. Nah, contohnya nih yang pertama itu saudara atau kerabat dekat. Nah, di sini ada tabel yang ke kanan ini. Yang pertama itu prosesnya cepat atau mudah Bu? Kalau misalnya pinjam ke saudara? Mudah, cepat Bu. Ya. Terus biasanya ada jaminan nggak Bu kalau pinjam ke saudara? Nggak ada. Nggak ada ya. Terus batas maksimal pinjaman misalnya dibatasi nih, misalnya berapa gitu. Biasanya ada nggak Bu dibatasin nggak? Ada yang dibatasi, disuruh cepat-cepat wadah. Ada. Nah, ada yang lain mah kapan saja. Jumlahnya biasanya disesuaikan sama kemampuan kita. Misalnya kita gajinya segini, ya biasanya juga segitu. Iya, semampunya Kita. Kemudian biasanya ada bunganya nggak Bu kalau pinjam ke saudara? Nggak ada. Nggak ada ya. Terus biasanya periode pengembaliannya bisa disesuaikan nggak? Misalnya waktunya Bisa disesuaikan sesuai ini kan, misalnya mau pinjam ke saudara nih minta dikembaliinnya setahun lagi gitu. Sepunyanya biasanya. Jadi bisa disesuaikan ya. Kemudian yang kedua itu rentenir, termasuk bank keliling atau Bank Emok ya, di sini Bank Emok. Emok. Bank Emok. Biasanya prosesnya gimana? Mudah. Kan tinggal biasanya Bank Emok yang datang ke rumah ya? Iya, yang menawari terus Bu. Terus nawarin saya juga ada tapi enggak Tertarik ya Pak? Tertarik ya, bagus itu. Nah kemudian ada jaminannya nggak nih biasanya kalau di Bank Emok? Tidak ada. Tidak ada juga ya. Terus batas maksimal pinjaman? Tidak ada. Tidak ada. Ada bunganya nggak biasanya? Ada. Paling tinggi Bang. Gede itu Berapa persen Bu? Minggu 1 juta jadi 1.500.000. Waduh, itu setengahnya sendiri. Iya, kadang 2 juta jadi. Ada yang 100%. Iya, Bang. Terus waktunya biasanya bisa disesuaikan nggak kalau Bank Emok misalnya? Kalau sahur tetangga abdi mah pamit tinggal artos mah biasa dilewati lah. Dilewatin dulu. Ya. Tapi nanti bunganya makin tinggi ya. Betul. Terus yang ketiga ini ada kelompok simpan pinjam, PKK, arisan, PKH, dan lain-lain. Biasanya prosesnya gimana Bu? Pernah nggak PKK arisan? Mudah. Udah ya, karena kan teman-teman sendiri ya biasanya kalau kelompok PKK arisan gitu. Iya. Terus perlu jaminan nggak biasanya? Enggak. Kemudian ada batas maksimal pinjaman nggak? Ada. Misalnya dibatasi
Ada kayaknya Ada Bu, biasanya. Ada ya. sesuai jumlah tabungan atau arisan. Sesuai kesepakatan kelompok. Iya. Terus ada bunganya Bu kalau misalnya pinjam ke ini arisan gitu? Tidak ada. Bunganya nggak? Tidak ada. Udah tahu tuh. Oh, nggak Biasa tahu. nggak tahu. Biasanya nggak ada ya. Nah kemudian waktunya bisa disesuaikan nggak? Misalnya mau pinjamnya bulan ini, Kayaknya bulan ini, bisa. bulan depan gitu. Kayaknya bisa ya. Sesuai bisa, kemampuan bisa. Kemudian ada koperasi simpan pinjam. Nah prosesnya pernah nggak Bu pinjam di koperasi? Pinjam rumit Bu. Rumit ya, prosesnya Harus gimana? ada persyaratan apa-apa banyak Oh, Bu persyaratannya. banyak. Saya belum pernah, nggak tahu Bu. Ya, jadi cenderung rumit ya kalau di koperasi harus ngisi formulir dulu, harus Disurvei dulu. dokumen, disurvei juga. Oh, disurvei. Kemudian biasanya perlu jaminan nggak Bu kalau koperasi? Perlu biasanya. Ada ya, harus ada biasanya ya. Gitu. Kemudian batas maksimal pinjaman dibatasi nggak Bu? Ada dibatasi. Ya. Awalnya Survei, berapa, biasanya. nanti tahap 2-nya berapa itu ada batasinya Pak. Iya, ada dibatasi. Kemudian bunganya ada nggak kalau pinjam di koperasi? Tidak terlalu tinggi, ada tapi tidak terlalu tinggi. Kemudian koperasi di koperasi itu waktunya bisa disesuaikan nggak? Itu disesuaikannya oleh koperasinya, bukan sama kita yang Bu. Oh. Jadi kita harus ikut ke sana. Ya, jadi harus ikut aturan koperasi. Koperasi Ya betul. Kemudian ada bank pasar nih, bank pasar pernah pinjam nggak? Belum pernah. Bank pasar. Bu nggak punya toko jadi belum punya Bu, belum Oh. pernah gitu. Iya. Bang pasar teh banknya dari pasar. Iya betul. Kan harus punya itu ya, harus punya Punya- jongko, harus punya toko, usaha biasanya, lah. harus punya usaha betul. Jadi kalau bank pasar itu biasanya cenderung rumit prosesnya, sama seperti koperasi, harus ada dokumen, harus ada formulir dan sebagainya. Kemudian biasanya ada jaminannya juga kalau bank pasar. Biasanya tanah, rumah atau kendaraan bermotor gitu. Selanjutnya batas maksimal pinjaman juga kadang ada ya, tergantung yang tergantung yang memberi pinjaman gitu. Kemudian bunganya juga tinggi biasanya kalau yang bank pasar. Nah waktu pengembaliannya juga tidak bisa kita yang minta, harus disesuaikan sama banknya gitu. Jadi misalnya kalau telat bayar biasanya ada bunga, kena denda. Oh. Iya. Jadi setiap tempat pinjaman itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya perlu untuk meminjam harus dipikirkan matang-matang, nanti kira-kira bunganya tinggi nggak ya? Kemudian nanti pengembaliannya bisa disesuaikan dengan kemampuan kita atau tidak. Nah, kemudian yang paling penting sih jangan pernah pinjam ke rentenir ya Bu, karena biasanya bunganya sangat tinggi. Jadi bukannya ibu bisa melunasi pinjaman, tapi nanti malah hutangnya makin Nambah, makin pusing ya Bu ya. ya betul, makin tinggi, makin nambah gitu. Nah sekarang saya ini udah bawa ini nih film pendek. Ibu mau nonton film nggak Bu? Mau, tapi jangan lama-lama ya Bu ya. Iya, cuma sebentar kok. Anak saya sudah ingin pulang Bu. Ini cuma sebentar kok. Di sini kita pulang ya. Iya Bu. Ibu ingat di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat peminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000 meskipun tabungan saya masih sedikit.
Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung dengan baik sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Iya. Gimana Bu filmnya? Filmnya Tadi bagus tentang sih, Bu. apa filmnya? Minjem ke tempat yang lebih kecil pengembaliannya ya. Iya betul. Selain itu ada lagi nggak? Pinjam kepada temannya Bu, ada arisan Bu, itu Bu, teman arisan. Ya betul. Jadi intinya di film tadi itu pinjam itu harus direncanakan, jangan asal pinjam ya Bu ya. Iya. Kemudian untuk menghindari supaya tidak meminjam, sebaiknya itu punya tabungan, jadi bisa untuk berjaga-jaga ketika nggak punya uang, jadi ada simpanan seperti itu. Ya. Ya cukup ya ibu-ibu ya, cukup jelas penjelasan saya ya Bu. Ya, Jelas. cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi bulan depan ya Bu. Iya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.